اللهم صل وسلم على توفيق بها الذنوب وتسليم بها القلوب وتنطلق بها اللسان وترد بها الصوم وعلى اله وصحبه حسبنا ولا تعلم تعليم وتذكر التذكير نفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير بتوجه الله وقربه مرضاه وثوابه اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا بنور المهم فاتحة لصاحب الكتاب سيدنا رسول الله محمد عبد الله وسلم. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke teman-teman, langsung saja ya. Kita sekarang masuk pada pembahasan nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu ini perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ya, insya Allah ini di pertemuan ini adalah pembahasan terakhir mengenai wudu ya. Insya Allah selanjutnya kita membahas bab selanjutnya. Bab apa? Istinja kayaknya. Oke, nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ta'rifun nawaqid. Apa itu nawaqid? Jam'u naqid ya. Jadi nawaqid itu adalah jam'u. Nasi dah masak belum? Nanti bangun tidur lapar. Nawaqid ini adalah jamak taksir daripada nakid ya. Nawaqid, nakidun nawaqidu ya. Wa huwa ma yuzilu syai' min aslihi. Ya, secara bahasa apa artinya? Sesuatu yang menghilangkan sesuatu yang lain dari asalnya. Wal muradu biha as-sababu allati yantahi biha al-wudu wa hiya arba' ya. Dan yang dimaksud di sini nawaqid di sini adalah perkara-perkara penyebab-penyebab yang membatalkan wudu kita ya. Perkara-perkara yang membatalkan wudu kita. Wa hiya arba' ya. Jadi perkara-perkara yang membatalkan wudu kita itu ada 4 teman-teman ya. Yang pertama, an-naqidu al-awwalu al-kharij min ahadis sablaini ya. Perkara yang membatalkan yang pertama adalah ya, sesuatu yang keluar dari salah satu dua lubang ya. Salah satu dua lubang ya. Ya, lubang depan, kemaluan depan atau kemaluan belakang ya. Intinya segala sesuatu yang keluar dari keduanya ya, atau salah satu dari keduanya itu membatalkan wudu ya. Min kubulin au duburin, baik itu kubul ya, lubang depan, au duburin atau lubang belakang. Ya, baik itu rihun au ghairuhu. Ya, baik itu rih ya, baik itu berupa angin ya, kentut berarti ya, au ghairuhu atau berupa hal lain ya. Ya, kotoran atau bahkan benda ya. Intinya segala sesuatu yang keluar dari dua lubang, kubul dan dubur, itu membatalkan wudu ya. Ya, rihun ya, terutama rih ya, karena menurut Syiah ya, kalau di Yaman Utara teman-teman pergi ke Son'a misalnya, itu malah ketat ya. Jadi kentut itu membatalkan wudu. Bukan hanya membatalkan wudu, tapi najis kentut ini ya. Kentut bisa membuat sarung kita itu najis. Kalau di Son'a ya, di Son'a itu berarti Syiah ya. Ilal mania ya, kecuali mani. Ya, jadi segala sesuatu yang keluar dari dua lubang ya, itu semua membatalkan wudu. Ya, itu semua membatalkan wudu kecuali mani. Ya, kecuali mani ya. Sawaun akan al-kharij mu'tadan am ghairu mu'tadin. Baik itu yang keluar itu sesuatu yang biasa keluar atau tidak biasa keluar. Ya. Rotban au jafan. Baik yang keluar itu sesuatu yang rotban. Rotban itu apa? Rotban itu yang basah ataupun kering. Intinya segala sesuatu yang keluar dari dua lubang, apapun itu, ya, kecuali mani, itu membatalkan wudu. Ya, kecuali mani. Kalau mani nggak membatalkan wudu, tapi membatalkan apa? Tapi mewajibkan kita Mewajibkan kita mandi besar ya. Membuatkan kita mandi besar. Ya, itu syarat pertama. Perkara yang pertama? Mas'alatun ya. Ini ada permasalahan ya di dalam pembahasan perkara yang membatalkan pertama. Lima dal maniyu la yungkidu al wudu. Pertanyaannya ya, masalahnya, kenapa mani itu tidak membatalkan wudu?
Apa penyebabnya? Apa bedanya mani dengan kotoran-kotoran yang lain? Dengan sesuatu yang keluar dari apa namanya? Dari dua lubang. Apa bedanya kok mani ini bisa membatalkan wudhu? Kok bisa nggak membatalkan wudhu? Jawabannya, li'annahu aujaba ma huwa a'dhamu minal wudhu. Karena mani itu karena mani itu keluarnya mani itu mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudhu. Apa yang lebih besar daripada wudhu? Yaitu mandi. Ya, antara wudhu dan mandi lebih besar mana, teman-teman? Antara wudhu dan mandi. Ya, mandi besar, mandi junub. Besar mandi junub kan efeknya kan ya. Ya, kalau nggak punya wudhu itu kalau nggak ada wudhu masih bisa diperbolehkan membaca Al-Quran. Kalau junub ya, kalau junub baca Al-Quran aja nggak boleh. Ya, jadi mandi itu lebih besar, ya, lebih besar daripada wudhu. Ya, jadi mengapa mani itu tidak mewajibkan mandi, mani itu tidak mewajibkan wudhu? Karena mani sendiri itu telah mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudhu, yaitu apa? Mandi. Kalau wajibul wudhu, maka oleh karena itu kamu mewajibkan wudhu. Ya, karena ada koedah di sini dikatakan koedahnya apa? Kullu ma aujaba ba'dal amrayni bi khususi. Karena koedahnya segala sesuatu yang mewajibkan perkara yang paling besar di antara dua perkara. Ya, dua perkara di sini maksudnya wudhu dan mandi ya. Ya, segala sesuatu yang mewajibkan sesuatu yang paling besar di antara dua perkara dengan khususannya, ya, yaitu mani ya. Lam yujib adna huma bi umumi. Maka nggak wajib mani sesuatu tersebut tidak mewajibkan perkara yang paling rendah di antara keduanya, yaitu wudhu. Ya. Intinya apa? Intinya segala sesuatu yang sudah mewajibkan perkara yang paling besar, yaitu mandi, maka dia nggak perlu mewajibkan perkara yang paling kecil di antaranya, wudhu ya. Jadi ketika dia sudah mewajibkan mandi, ya nggak usah dia mewajibkan wudhu lagi. Ya. Dua ini kan sejenis. Ya, dua antara wudhu dan mandi kan sejenis ya, sejenis, sama-sama bersuci. Mani itu mewajibkan mandi. Mandi kan paling besar ya. Jadi kalau udah mewajibkan sesuatu yang paling besar, sesuatu tersebut nggak bisa mewajibkan sesuatu yang paling kecil di antara keduanya. Ya cukup mandi saja gitu loh. Secara teori kayak gitu, secara kaidah fikihnya. Kal mani seperti mani. Oke, siap. Innahu aujaba ba'dal amrayni. Ya. Karena apa? Karena mani itu mewajibkan dua perkara yang paling besar, ya. Suatu perkara yang paling besar di antara dua perkara, yaitu mandi bi khususihi kaunihi maniyan. Bentar ya. Nah, geser dulu. Ya. Fa innahu aujaba a'dhamal amrayni wa huwa al-ghusl bi khususi kaunihi maniyan fala yujibu adnahuma wa huwa al-wudu bi umumihi kaunihi kharijan ya. Jadi ketika mani tersebut sudah mewajibkan kita untuk mandi besar ya, maka tidak perlu lagi dia mewajibkan kita untuk wudu ya, untuk wudu. Karena sesuatu yang sudah mewajibkan sesuatu yang paling besar, maka dia tidak wajib mewajibkan sesuatu yang paling kecil di antara dua. Kan antara mandi dengan wudu itu yang paling besar siapa? Mandi ya. Jadi ketika mani sudah mewajibkan kita untuk mandi, maka nggak perlu lagi dia untuk mewajibkan kita untuk wudu. Ya. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya ketika ada orang keluar mani tapi dia nggak batal wudunya misalnya. Gimana ya? Ketika ada misalnya masih punya wudhu misalnya ya, masih ada wudhu, kemudian dia keluar mani nggak sengaja atau gimana ya, ngelihat perempuan cantik atau tembok yang mulus putih ya, dia keluar mani misalnya, dia kan wajib mandi ya, berarti dia nggak wajib wudhu ya. Jadi usahakan ketika dia mandi dia
tangannya tersebut itu nggak menyentuh kemaluannya, ya bisa pakai plastik atau apa ya, manapun caranya ya. Tapi lebih baik disunahkan untuk wudhu ya. Tapi apabila dia nggak mau wudhu ya nggak masalah. Ya, yang penting dia nggak melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Kama qala sahibu seperti Zubadi mujibu al-kharij min sabilin ghairu maniyin mujibi taghsil. Ya. Nah, ya. Jadi perkara yang membatalkan pertama itu apa? Perkara yaitu adalah perkara yang keluar dari dua lubang ya, baik itu lubang depan atau lubang belakang ya, kecuali mani. Kemudian perkara kedua yang membatalkan wudu, zawalul akli binaumin aw ghairi. Hilangnya akal baik itu karena tidur ataupun yang lainnya ya. Jadi hilangnya akal ya. Hilangnya akal ini membatalkan wudu. Baik itu karena tidur ataupun hal lainnya misalnya mabuk ya, mabuk atau hal yang lain misalnya pingsan ya. Itu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Illa binaumi qaidin mungkinin maq'adahu. Ya. Kecuali apa? Kecuali tidurnya orang yang duduk. Mungkinin maq'adahu minal ardi. Ya, yang mana duduknya itu menetapi tanah ya. Jadi orang yang tidur tapi tidurnya itu sambil duduk ya, itu nggak membatalkan wudunya. Ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat tidurnya itu dia itu tidurnya itu stabil. Sekiranya apa namanya lubang daripada tuburnya itu ya, lubang daripada tuburnya itu tidak kebuka ya. Itu menutupi daripada tertutup oleh tanahnya ya, tertutup oleh bumi, tertutup oleh lantainya. Ya. Ya, apabila kebuka saja sedikit maka itu sudah batal. Ya, jadi tidurnya itu harus stabil ya, yang sekiranya apa namanya lubangnya itu tidak kebuka ya, lubangnya itu tidak kebuka, tertutup oleh bumi ya yang dia duduki. Ya, sawaun ata'adda bizawal aki amla ya, baik itu sengaja hilang akalnya itu sengaja atau enggak, misalnya mabuk atau gimana sengaja mabuknya. Wa yakunu zawal aki binaumin au bi jununin ya, baik itu karena tidur ataupun gila ataupun igma itu pingsan, au sukrin atau mabuk, wa au nahwi dzalik ya. Surutun naum alladzi la yanqudul wudu arbaatun ya, ada 4 syarat ya agar tidur kita itu tidak batal wudunya ya. Kapan tidur itu tidak membatalkan wudu? Di sini ada 4 syarat teman-teman. Yang pertama ayakuna mumakkinan ada tahu minal ard ya, sekiranya duduknya itu menetapi bumi ya, sekiranya bolongan daripada duburnya itu tertutup oleh bumi ya, buka ya, maka itu wudunya tidak batal. Bi antaku nama maq'adatuhu ya, fathatud duburi multasiqatan ya, nempel ya, bolongan fathatud duburi, ini bolongan daripada duburnya itu nempel dengan bumi. Biha itu la yumkinu hurujurihim ya, sekiranya nggak mungkin keluar keluar angin ya, keluar angin. Karena kalau ketika kita tidur sebagaimana dalam hadis ya, al ainani wika usahi ya, sebagaimana dalam hadis ya, 2 mata itu adalah pengikat daripada angin ya, daripada angin ya, daripada kentut ya, kasarannya daripada kentut ya. Jadi 2 mata itu adalah pengikat daripada kentut. Ketika mata kita tertutup maka sangat berpotensi besar sekali angin keluar dari lubang belakang kita ya. Makanya ketika tidur kita itu menetapi bumi ya, sekiranya lubang dubur kita itu tertutup maka itu tidak membatalkan wudu. Oke, yang kedua, syarat yang kedua yakuna mu'tadilal hilqah ya. Badannya itu badan yang tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Laisa mufritan fil badana wala fin nuhul. Enggak terlalu kurus dan juga tidak terlalu gemuk. Ya. Karena kalau terlalu kurus kan kurus banget. Itu kan walaupun duduknya bagaimanapun dia nggak bisa
lubang daripada lubang daripada duburnya itu tertutup bumi, ya, karena terlalu kurus, ya. Makanya disyaratkan nggak terlalu kurus, ya. Jadi badannya itu seimbang, ya, badannya itu seimbang. Badannya itu ya, nggak kurus, nggak terlalu kurus, dan itu kayak gitu, ya. Syarat yang ketiga, ayastaiqidho alal hala allati nama 'alaiha, ya. Kemudian bangunnya dalam keadaan bagaimana dia tidur awalnya, ya. Jadi jangan sampai ketika dia bangun duduknya itu berubah. Nah, misalnya miring duduknya. Nah, ya, awalnya duduknya tegak kayak gini, ya. Ya, kemudian karena banyak gerak, akhirnya bangun-bangunnya dia tidurnya itu ternyata gini, ya, agak-agak ke depan gitu, ya, membungkuk ke depan. Nah, kan kalau membungkuk ke depan kan otomatis kan kebuka itu bolongannya ini, ya. Bolongan duburnya kebuka. Nah, itu jelas membatalkan, ya. Kemudian yang keempat, alla yukhbirahu ma'sumun indar ramli bi khuruji rihin minhu asna anaumihi, ya. Kemudian syarat yang keempat, agar ketika tidur wudu kita juga batal, tidak ada orang yang mengabari, maksum, ya, tidak ada orang yang maksum, ya. Maksum ini orang yang terbebas dari dosa, berarti harus nabi. Jadi Imam Romli di sini mensyaratkan, ya, tidak ada orang yang maksum, yang bebas dari dosa, yang mengabarkan pada dia bahwasanya dia telah kentut, ya, ketika tidur, ya. Tapi menurut Ibnu Hajar, riwayat fi'in adun inda Ibnu Hajar. Tapi menurut Ibnu Hajar cukup orang yang adil, ya, orang yang adil. Adil itu apa sih, teman-teman? Ada yang tahu nggak adil itu apa? Jadi adil itu menurut adil itu bukan adil dalam artian adil, ya, dalam bahasa Indonesia, ya, enggak, ya. Adil itu di sini kebalikan daripada fasik. Ya, adil dari kebalikan daripada fasik. Jadi adil itu orang yang tidak melakukan dosa besar atau tidak melakukan dosa kecil yang terus-menerus. Itu namanya adil. Kebalikannya apa? Fasik. Ya, fasik itu orang yang melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil tapi terus-menerus. Itu namanya fasik. Ya, itu namanya adil. Jadi menurut Ibnu Hajar cukup orang yang adil aja, ya, orang yang adil memberitahu kamu, ya, tidak memberitahu kamu bahwasanya kamu telah kentut, ya, ketika tidur. Nah, itu sudah cukup bahwasanya kamu sudah menjadi syarat bahwasanya wudhu kamu tidak batal ketika tidur. Oke, lanjut. Oke, sekarang perkara yang ketiga, an-naqidu ats-tsalits, ya. Perkara yang membatalkan yang ketiga itu adalah iltika ubasyarati rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Ya, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan, ya. Di sini perlu diperhatikan, ya. Ya, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Kabiro ini yang dia itu besar. Besar di sini belum tentu balik, teman-teman, ya. Ada anak SD yang belum balik, misalnya umurnya 7 tahun, 8 tahun, misalnya perempuan, tapi badannya udah besar, bongsor. Ya, badannya besar, bongsor. Sekiranya orang-orang yang melihat dia itu ada rasa suka, ya. Laki-laki normal, ya, laki-laki normal. Kalau nggak normal nggak kita anggap, ya. Nggak kita anggap, ya. Laki-laki normal yang melihat dia ada keinginan untuk intinya suka pada dia lah. Laki-laki normal. Nah, maka itu ketika kita menyentuh perempuan tersebut, walaupun dia agak balik, batal wudhu kita. Ya, jadi pedomannya di dalam permasalahan ini, ya, itu bukan balik, tapi perawakannya. Ya, di zaman sekarang kan kita lihat, ya, teman-teman, ya, anak umur 7 tahun, 8 tahun aja udah bisa pacaran, ya. Perempuan-perempuan, cewek-cewek itu kan badannya udah besar, perawakannya udah besar. Ya, seperti itu, ya. Jadi walaupun dia belum balik, misalnya atau umur 9 tahun, 10 tahun tapi dia belum haid misalnya, berarti belum balik kan kalau belum haid kan, ya. Ya, kelas 6 SD misalnya, tapi dia perawakannya seperti anak udah SMA gitu. Nah, itu kita menyentuh dia walaupun dia belum balik, batal. Ya. Kemudian ajnabiyah ini, ya.
Ya, dua-duanya itu adalah ajnabiyain. Ajnabiyain dalam artian bukan mahram ya. Bukan mahram nasab ya. Karena nasab berarti ya seperti anak dan ibu ya, anak dan ibu ya, anak dan orang tua ya, mahram nasab itu atau saudara kandung atau paman, bibi, keponakan ya. Itu mahram nasab atau mahram dengan rodok susuan ya. Ya, susuan apa namanya ibu susuan ya. Atau yang ketiga mahram apa? Yang ketiga itu mahram apa namanya? Lupa saya ya. Kayak mertua, kayak menantu gitu ya. Apa namanya? Lupa saya. Mahram apa itu? Ya, itu kayak mertua, kayak menantu ya. Nah, itu batal. Apa itu enggak batal, teman-teman. Itu enggak batal. Ya, mertua menantu enggak batal. Ya, mertua menantu enggak batal karena itu mahram. Ya, karena itu mahram. Surutun naqdil wudu'i bil tiqa'i khamsatun. Ya. Ya, di sini ada 5 syarat, teman-teman ya. Di sini ada 5 syarat. Bentar. Di sini ada 5 syarat ya. Jadi bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan di sini ada 5 syarat dirinci di sini ya. Dirinci di sini yang pertama kita lihat ya, ayakun abil basyarah. Kharaja minhu usun wa dhufru wa sya'ru ya. Jadi syarat yang pertama adalah dengan kulit. Ya, teman-teman ya, dengan kulit ya. Jadi kalau gigi misalnya ya, gigi laki-laki dan perempuan misalnya ting ya, misalnya enggak batal. Atau misalnya kuku enggak batal ya. Saya misalnya menyentuh rambut ataupun kuku seorang perempuan tanpa sengaja atau sengaja ya enggak batal. Ataupun sya'ru ya, rambut ya, kuku, gigi itu enggak batal. Itu enggak batal. Jadi yang batal itu adalah kulit. Ya. Kemudian yang kedua, ikhtilaful jinsi. Ya, beda jenis. Ya, beda jenis. Ya, fala naqdhu bainal mar'ataini, maka tidak batal antara kalau apa perempuan sama perempuan enggak batal, teman-teman. Ya, atau laki-laki sama laki-laki enggak batal. Kata al-huntha lisyaki. Begitu juga al-huntha. Al-huntha di sini ya huntha di sini kalau bahasa Indonesianya ya bencong atau banci ya. Tapi bencongnya itu bukan bencong Indonesia, teman-teman. Kalau bencong Indonesia kan atau banci atau transgender Indonesia kan dia itu udah pasti laki-laki ya, tapi dia itu sok-sok perempuan atau kebalikannya. Dia itu udah asli perempuan tapi sok laki-laki ya. Itu kalau itu jelas itu, teman-teman. Maksud bencong di sini itu apa? Bencong di sini maksudnya bencong di sini itu adalah seseorang yang mempunyai 2 alat kelamin. Seseorang yang mempunyai 2 alat kelamin. Itu yang maksudnya hunta di sini, maksudnya di sini seperti itu. Ya, jadi bukan kayak yang di Indonesia itu ya. Kalau yang di Indonesia itu udah pasti laki-laki tapi dia seorang perempuan atau transgender misalnya. Ya, misalnya dia asalnya laki-laki tapi dia transgender dari perempuan. Ya udah perempuan yang nyentuh dia batal. Ya, karena dia aslinya perempuan apa laki-laki. Ya, karena dia aslinya laki-laki. Ya udah jelas ya. Kalau hunta dalam di sini kan maksudnya kan seseorang yang punya 2 alat kelamin, kita nggak tahu aslinya dia apa, dia aslinya laki-laki atau perempuan. Nah, itu namanya hunta ya, bukan yang kayak di Indonesia ya. Ya, jadi laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Ya, tapi kalau memang kan LGBT kan di zaman kita itu kan atau misalnya di kalangan apa namanya bukan hanya pesantren ya, saya nggak mau bilang pesantren atau intinya tempat-tempat yang di sana itu khusus untuk laki-laki atau khusus perempuan. Di sana kan potensi apa, teman-teman? Potensi terjadinya apa namanya pelecehan antara sesama laki-laki atau perempuan. Itu biasanya di sana itu biasanya ada laki-laki yang ganteng itu disebut cantik ya, disebut cantik. Cowok cantik biasanya kayak gitu. Itu dalam fikih itu dibahas, teman-teman. Dalam fikih itu dibahas. Namanya itu apa? Amrod. Ya, namanya itu amrod. Ya, jadi dalam fikih ya, laki-laki yang seperti itu ya, laki-laki yang mulus, tidak berjenggot, tidak berkumis, putih, mulus, pokoknya intinya laki
istilahnya itu laki-laki cantik lah, ya kayak Korea-Korea gitu ya. Ya. Jadi ketika ada seorang laki-laki yang dia itu ada rasa suka dengan laki-laki yang tadi kayak seperti itu ya. Ketika menyentuh laki-laki tersebut ya, itu hukumnya gimana? Itu hukumnya nggak batal tapi makruh. Itu hukumnya nggak batal tapi makruh. Ya, hukumnya nggak batal tapi makruh. Begitu juga perempuan sama ya. Ya, bahkan laki-laki seperti itu teman-teman ya, dibahas ini ada di fikih itu ada kayak gitu ya. Di fikih ada namanya amrod ya. Bahkan disarankan bagi dia untuk tidak ke masjid ya. Bagi laki-laki yang ganteng banget ya. Biasanya kan perempuan ya, perempuan yang cantik banget ya dianjurkan nggak keluar sama. Ini laki-laki yang ganteng banget, gantengnya itu ganteng kayak perempuan. Nah, itu juga disarankan nggak usah pergi ke masjid ya. Oke ya, itu lanjut. Oke, itu syarat kedua teman-teman ya. Itu syarat kedua ya. Kemudian syarat ketiga, ayyakuna kabiro ini ya. Yang kedua harus kedua-duanya besar ya. Jadi laki-lakinya besar, keduanya besar. Maksudnya besar itu apa? Tadi udah saya jelaskan ya. Jadi besar itu besar bukan artian dia sudah balik, enggak. Besar perawakannya. Balaghu hadda syahwa di sini dikatakan balaghu hadda syahwa urfan. Ya, dia itu sudah mencapai ke batas syahwat secara urf. Ya. Laki-lakinya misalnya misalnya dia masih kelas 6 SD ya, masih belum mimpi bahasa umur 10 tahun misalnya. Masih belum mimpi bahasa. Tapi dia perawakannya udah ganteng ya. Udah kayak artis misalnya ya. Udah ganteng, tinggi, badannya bagus ya. Ya, jadi perempuan itu kalau lihat dia itu ada rasa suka dalam hatinya kan ya. Ya perempuan, mayoritas perempuan ya, perempuan yang normal ya. Kalau perempuan nggak normal nggak kita anggap. Jadi tolak ukurnya itu perempuan yang normal. Ya, sekiranya melihat dia itu ada rasa suka, ada rasa syahwat, maka batal kita menyentuh laki-laki tersebut. Ya. Atau misalnya perempuan juga kayak gitu yang saya jelaskan tadi ya, misalnya perempuan yang perawakannya besar misalnya ya, masih belum balik tapi masih besar. Oh, udah besar, udah besar. Ya. Jadi perempuan seperti itu juga bisa membatalkan wudhu kita. Yaitu lauro'ahuma sohibut tobai as-salimi lashtahahuma lizawajih. Ya, di sini jelaskan sekiranya ketika ada orang yang normal ya, ada orang yang normal ya, orang yang normal suka perempuan, laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki ya. Jadi dia normal. Maka laki-laki perempuan atau laki-laki tersebut, orang tersebut itu ada keinginan untuk menikahinya. Ya. Nah, itu normal ya. Maka itu sudah dinamakan kabir ya. Maka ketika kita menyentuh kulitnya kita batal wudunya. Wa illam yakuna baligho ini bi ahadi alamatil bulugh ihtalat. Walaupun belum balik. Ya, walaupun belum balik ya, tapi perawakannya sudah membuat orang-orang syahwat, orang-orang yang normal itu syahwat, maka dia itu batal puasanya ketika kita menyentuh. Kemudian syarat yang keempat, ayyakuna ajnabiyah ini. Laisa bainahuma mahromiyah, tidak ada mahroman ya. Ya, tidak ada mahrom ya. Mahrom yang tadi itu mahrom bin nasab, mahrom bin rodok, mahrom bin lupa saya kalau mahrom mertua mantu itu lupa saya. Bahasa Arabnya apa ya? Lupa saya. Kemudian yang kelima, ayyakuna bi ghairi ha'il. Tidak ada penghalang. Fala naqdu in kana bainahuma ha'ilun walau raqiqan ya. Kalau ada penghalang nggak ada masalah, misalnya ada baju misalnya. Ya nggak ada masalah kalau seperti itu. Ya, jadi ada 5 syarat teman-teman ya. Yang pertama harus dengan kulit. Yang kedua harus berlainan jenis. Yang ketiga harus besar, perawakannya besar. Ya sekiranya orang yang melihatnya itu syahwat pada dia. Yang keempat ayyakuna ajnabiyah ini ya, bukan mahram. Yang kelima adalah tanpa ada penghalang. Oke, jelas ya teman-teman ya. Itu masalah bertemunya dua kulit ya.
bertemunya dua kulit. Jadi orang yang menyentuh dengan orang yang disentuh itu batal, teman-teman. Jadi orang yang disentuh ya dengan yang disentuh batal ya. Jadi ada namanya lamsu ya, nanti lamsu ya. Lamsu ini ya kayak sekarang ini. Lamsu ya, lamsu itu namanya ya. Yang kita bahas sekarang ini lamsu ya. Jadi menyentuh kulit itu namanya lamsu. Jadi orang yang menyentuh dengan yang disentuh batal. Misalnya saya menyentuh perempuan lain, misalnya yang bukan mahram saya, dia itu besar ya. Perempuan lain misalnya istri saya atau ya, kita kan istri saya batal, istri saya juga batal ya. Jadi yang disentuh lamis dan orang yang disentuh juga batal. Oke, masa ilu fil iltiqa, permasalahan-permasalahan dalam menyentuh ini apa? Ya, di sini dibahas beberapa permasalahan. Yang pertama, lamsul udwi al-mubani al-munfasil. Idza kana al-munfasilu fawqa nisfil jasadi fawqa surrah kayadin fayangkidu bilamsihi inda Ibnu Hajar. Ya. Bagaimana ketika kita menyentuh anggota badan yang sudah terpisah? Ya, menyentuh anggota badan yang sudah terpisah. Ya, menyentuh anggota badan yang terpisah. Ya, misalnya ada tangan kececeran ya di apa namanya di jalan misalnya, tangan perempuan misalnya. Ya, saya sentuh misalnya, apakah wudhu saya batal? Ya, di sini dijelaskan ingkan al-munfasil fauqa nisfil jasadi ya. Jika yang terpisah itu adalah bagian anggota badan atas ya. Ya, bagian anggota badan atas yaitu atas pusar ya, tangan, ya perut ya wajah ya. Maka seperti tangan misalnya, yang itu bilang sih inda Ibnu Hajar, maka menurut Ibnu Hajar itu batal wudhu kita. Wa inda Romli, tapi menurut Imam Romli yang takidu. Tapi menurut Imam Romli yang takidu idza baka ismuhu bi itu yutlaqu alaihi ismu unta au dzakar. Tapi menurut Imam Romli enggak melihat itu. Intinya masih layak dinamakan anggota badan ya, masih bisa dinamakan ini tangan laki-laki, ini tangan perempuan. Ini daging laki-laki, ini daging perempuan. Ini anggota, ini bagian badan daripada laki-laki, ini bagian badan dari perempuan. Ya, masih layak lah ya. Maka itu membatalkan wudhu menurut Imam Romli ya. Jadi Imam Romli lebih umum ya. Kalau Ibnu Hajar itu lebih spesifik. Jadi Ibnu Hajar mengkhususkan anggota badan yang berada di atas pusar. Ya. Kalau Imam Romli sekiranya masih layak dinamakan laki-laki atau perempuan anggota badan tersebut, maka ya membatalkan wudhu ya. Oke, lanjut. Kemudian syarat yang kedua, permasalahan yang kedua, idza ahbarahu ahadun binaqli wudu'ihi, ya. Jika ada seseorang yang mengabarkan bahwasannya wudunya batal. Jika ada seseorang datang ke antum bilang bahwasannya wudhu antum batal misalnya. Fa yantaqidu idza kana ma'suman inda Romli. Ya. Menurut Imam Romli batal jika yang memberitahu tadi maksum. Maksum itu terbebas dari dosa, berarti nabi ya. Berarti nabi. Ya, jika ada nabi yang memberitahu antum bahwasanya wudhu antum batal, kata Imam Romli, berarti wudhu antum batal. Berarti kalau orang yang memberitahu tadi bukan nabi, misalnya orang lain misalnya, kayak kita ini, ya berarti ya gak batal. Ya. Wa yakfi inda Ibnu Hajarin idza kana adlan. Tapi menurut Ibnu Hajar cukup orang yang adil aja. Ya, bukan orang yang fasik, kata Ibnu Hajar. Jadi menurut Ibnu Hajar cukup orang yang adil, yaitu orang yang nggak melakukan dosa besar atau dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus, itu namanya adil ya. Katanya Ibnu Hajar itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup ya. Jadi ketika ada orang yang memberitahu kamu bahwasanya kamu batal, orang yang adil, maka wudhu kamu batal. Oke, selanjutnya perkara keempat yang membatalkan wudhu adalah masukubuli al-adami au halqati duburihi batni roha au butunil asobi. Menyentuh alat kelamin ya, menyentuh alat kelamin depan daripada
manusia atau alat kelamin belakang daripada manusia ya. Ya. Menyentuhnya dengan apa? Dengan batni roha. Batni roha ini berarti di sini. Ini teman-teman. Batni roha ini berarti nah ini yang ketutup ini ya. Ya, ketika saya menutup menutup tangan saya ya. Atau melipat tangan saya dengan segini ya. Jadi yang tertutup ini ya. Ya. Itu yang bisa membatalkan daripada wudhu kita. Ya, jadi bagian tangan kita yang bagian dalam ini ya telapak tangan di bagian dalam ini yang tertutup ini ya, ini yang tertutup ini ya, berarti yang pinggir-pinggir ini nggak membatalkan, yang pinggir-pinggir ini nggak membatalkan. Jadi yang tertutup saja yang membatalkan, ya. Ketika kita menyentuh kemaluan kita sendiri atau kemaluan orang lain, ya, dengan telapak tangan bagian dalam ini yang tertutup ini, ya, maka wudhu kita batal, ya. Adapun ketika kita menyentuhnya selain dengan di luar telapak tangan bagian dalam ini, misalnya dengan ini, maka nggak batal. Jadi batalnya itu khusus telapak tangan bagian dalam saja. Ya, jadi batalnya itu khusus untuk telapak tangan bagian dalam. Jadi untuk telapak tangan bagian luar itu nggak membatalkan. Ya. Ini namanya masu teman-teman ya. Ingat-ingat ini namanya masu ya. Jadi kalau yang tadi itu menyentuh laki-laki lain jenis itu laki-laki dan perempuan saling menyentuh kulit misalnya itu namanya lamsu. Ya, itu namanya lamsu. Lamsu. Kalau yang menyentuh kemaluan ini namanya masu. Nah, ini nanti ada perbedaan teman-teman ya. Harus diingat-ingat ini ya. Nanti ada perbedaan antara lamsu ya. Kalau lamsu ini yang tadi menyentuh dua kulit itu laki-laki dan perempuan bertemu satu sama lain, dua kulitnya saling menyentuh, maka itu membatalkan. Kalau masu itu menyentuh kemaluan. Wahuna yang kudul wudu almas dunal mas. Nah, dunal mamsus. Nah, di sini yang batal ya, itu yang menyentuh, bukan yang disentuh. Ya, misalnya nih ada seorang laki-laki menyentuh secara nggak sengaja ataupun sengaja ya, menyentuh kemaluan teman laki-laki lainnya. Misalnya ya, menyentuh kemaluan teman laki-laki lainnya. Ya. Yang batal siapa? Yang batal yang nyentuh. Yang disentuh nggak batal. Ya. Jadi yang disentuh itu nggak batal. Ya. Yang disentuh nggak batal. Ingat ya, yang disentuh nggak batal. Ya. Jadi yang disentuh nggak batal. Yang nyentuh yang batal. Ya. Pertanyaannya kalau yang disentuh perempuan gimana? Yang nyentuh laki-laki, yang disentuh perempuan, kemaluannya perempuan gimana? Batal nggak? Batal ya, batal. Tapi batalnya bukan karena menyentuh kemaluan teman-teman. Apa? Yang menyentuh jelas batal ya. Yang laki-laki karena yang dia yang menyentuh jelas batal. Yang perempuan yang disentuh batal, tetap batal. Tapi batalnya bukan karena kemaluannya disentuh. Batalnya bukan karena kemaluannya yang disentuh, tapi karena kulitnya yang disentuh. Bisa dipaham ya? Jadi kalau laki-laki sesama laki-laki atau perempuan sesama perempuan yang misalnya perempuan menyentuh kemaluan perempuan lain misalnya ya. Ya. Itu yang batal cuma yang nyentuh saja, yang disentuh nggak batal. Ya. Jadi bisa bedakan teman-teman ya. Beda dengan yang tadi yang lamsu ini yang menyentuh kulit ini. Orang yang menyentuh sama yang disentuh batal. Ya, kalau yang menyentuh kemaluan ini yang disentuh nggak batal, kecuali yang disentuh perempuan atau lain jenis ya. Yang menyentuh atau yang disentuh ini lain jenis, maka yang disentuh ini tetap batal, tapi batalnya bukan karena disentuh kemaluannya, tapi karena yang tadi itu kulit laki-laki dengan kulit perempuan sama-sama bertemu. Jadi harus dipahami kayak gitu itu teman ya. Wal udhu al munfasilu min kubulin aw duburin yunqadu bimasihi in baqiya ismuhu. Ya, jadi bagian anggota badan, bagian yang terpisah dari dari kemaluan depan atau kemaluan belakang ya. Misalnya nih ada kemaluan seseorang yang
apa namanya yang keleleran ya di pinggir jalan misalnya atau apa disentuh misalnya, nah itu batal. Yungqadu in bimasihi in baqiya ismuhu ya. Itu batal ketika kita menyentuhnya ya dengan syarat masih layak dinamakan kemaluan. Tapi kalau udah kececer-kececer masih udah jadi daging-daging kecil itu ya nggak batal ya karena udah nggak layak udah nggak layak dinamakan kemaluan ya. Udah nggak layak dinamakan kemaluan. Al-qabul lah, di sini penting teman-teman ya. Kubul di sini kubul ini maksudnya apa? Kan apa namanya menyentuh kemaluan depan itu batal ya. Kubul ya namanya, itu batal. Kubul ini apa sih maksudnya kubul itu? Kubul itu dzakar fakot. Jadi di sini kubul ini dzakar. Ya. Kalau laki-laki itu cuma dzakarnya saja. Dunal khositaini. Telurnya enggak. Jadi ketika menyentuh telurnya itu nggak membatalkan wudhu. Ya, ya makro iya ya, tapi membatalkan wudhu enggak. Ya, yang membatalkan wudhu itu adalah zakarnya saja, kemaluannya saja. Wasya'ril anah. Ya, begitu juga rambutnya, bulunya. Bulu nggak membatalkan wudhu. Ya, bulu nggak membatalkan wudhu. Ya, yang membatalkan wudhu itu cuma apa? Cuma kemaluannya saja. Kemudian hal kotat duburi, lobang kemaluan bagian belakang. Hal kotat dubur ini apa maksudnya? Multaqal manfaat alladzi yakhruju minhul kharij dunal sofa. Ini yang harus dipahami teman-teman. Jadi apa kemaluan belakang yang membatalkan wudhu itu bolongannya. Yang mana keluar darinya kotoran. Bukan bokongnya ya. Ini saya ngomongnya biar jelas teman-teman ya. Biar jelas saya ngomongnya ya apa namanya harus jelas ya. Maaf jika ya, tapi mau nggak mau saya harus menjelaskan biar teman-teman paham ya. Jadi bukan sofa itu apa bokongnya ya. Bokongnya yang dagingnya yang besar itu bukan itunya. Tapi lobangnya. Ya. Ya, tapi kalau bokongnya ya itu tidak membatalkan wudhu. Itu tidak membatalkan wudhu. Nah, ini yang harus dipaham. Kemudian yang selanjutnya batnur roha au botunil asobe. Ya. Apa telapak tangan bagian dalam. Ini maksudnya gimana sih? Wal juz'u allati yastatiru inda wada'i ihdar rohataini alal ukhra ma'a tahmulin yasirin. Jadi telapak tangan bagian dalam itu yang ketika menyentuh kemaluan itu yang batal gimana sih? Nah, di sini dicontohkan seperti ini. Ya, ketika kita saling menutup kedua tangan kita seperti ini, ya, jadi yang tertutup ini yang membatalkan. Sama ditekan sedikit ya, nggak terlalu menekan juga ya, menekan sedikit ya, menekan sedikit. Jadi yang tertutup ini yang membatalkan. Jadi yang nggak tertutup misalnya pinggir-pinggir ini ya, ini nggak membatalkan ketika menyentuh kemaluan. Ya, jadi biasanya kalau jadi ketika ada anak kecil misalnya ada apa namanya seorang ibu misalnya ya apa namanya apa membersihkan kemaluannya anaknya ya kemaluan anaknya misalnya ya dengan gini misalnya bawahnya seperti ini ya. Ini contoh ya biar ini ilmu ya, jadi bukan sesuatu yang itu ya. Gini misalnya bawahnya ya gini ya. Ini nggak batal. Ini nggak batal. Seperti ini nggak batal. Ya. Ya, karena nggak itu ya, nggak tertekan. Ya, seperti ini nggak batal. Ya. Ya, karena sampingnya teman-teman, karena sampingnya. Ya, baru kalau menyentuh seperti ini batal. Oke, jelas teman-teman ya. Jadi itu 4 perkara yang membatalkan wudhu kita. Ya, 4 perkara yang membatalkan wudhu kita. Nah, coba ini ada. Nah, ini penting teman-teman ya. Ini penting ya. Perbedaan antara massu dan lamsu. Ya. Perbedaan antara massu dan lamsu. Ya, perbedaan antara massu. Masih ingat ya? Tadi yang saya jelaskan lamsu itu apa? Lamsu itu yang menyentuh kedua kulit itu ya, kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Kalau massu itu yang menyentuh kemaluan massu ya. Nah, ini perbedaannya apa? Di sini dirinci ya.
Kalau masu itu yang takidul masu dunal mamsus ya. Jadi kalau masu itu menyentuh kemaluan itu yang batal itu yang menyentuh saja. Yang disentuh nggak batal. Kecuali emang yang disentuh itu beda lawan jenis. Ya, yang disentuh itu beda lawan jenis. Maka batal yang disentuh itu karena dan batalnya bukan karena disentuh kemaluannya, tapi karena ya emang bertemunya dua kulit ya, masuk kategori yang lamsu ini ya. Ya. Kalau ini, sedangkan kalau lamsu yang tak itu alamis wal malmus. Tapi kalau yang lamsu yang menyentuh kulit tadi itu antar lawan jenis itu, yang menyentuh batal, yang disentuh juga batal. Nah, jadi bedanya seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang kedua, khosun bibatnir roha wa butunil asobi. Kemudian yang masuk, yang menyentuh kemaluan ini, itu khusus untuk telapak tangan bagian dalam. Ya, yang tak itu bilang si jami'il basyarah. Tapi kalau lamsu yang menyentuh kulit antara dua lawan jenis ini, itu semua kulit, semua jenis kulit itu batal. Ya, semua jenis kulit batal. Ya, semua jenis kulit batal ya. Jadi nggak hanya khusus untuk telapak tangan bagian dalam ya. Misalnya seperti ini, misalnya menyentuh misalnya. Batal, menyentuh batal ya. Kemudian yang ketiga, la yustaratu ikhtilaful jinsi. Tidak disyaratkan berbeda jenis. Ya. Jadi laki-laki sama laki-laki batal, perempuan sama perempuan batal ya. Laki-laki menyentuh kemaluannya laki-laki, perempuan menyentuh perempuan itu batal. Ya, jadi nggak harus lawan jenis. Tapi kalau lamsu yang menyentuh kulit tadi itu harus lawan jenis. Laki-laki dan perempuan laki-laki. Tapi kalau sama jenis nggak masalah. Ya, laki-laki nyentuh laki-laki nggak apa-apa. Kemudian yang keempat, la yustaratu bulu hadis syahwah. Yang keempat itu tidak disyaratkan menyentuh kemaluan itu tidak disyaratkan sampai syahwat ya, ada rasa suka syahwat ya. Jadi yang disentuh itu tidak disyaratkan itu orang yang perawakannya sudah besar misalnya. Sekiranya orang yang melihat dia itu suka kepada dia, ada rasa syahwat. Enggak disyaratkan seperti itu. Ya, beda dengan lamsu ya. Beda dengan lamsu yang bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu disyaratkan harus besar, harus mempunyai perawakan yang besar yang sekiranya orang-orang melihat dia itu ada rasa syahwat kepadanya. Itu kalau menyentuh kulit ya, Tapi kalau menyentuh kemaluan itu nggak disyaratkan ya. Ya, walaupun misalnya kita menyentuh kemaluan anak-anak kita misalnya batal ya. Kemaluan anak kita yang kecil misalnya yang masih kecil batal. Ya, batal. Jadi nggak disyaratkan haddu bulughi syahwa ya. Ya, nggak disyaratkan dia harus besar, perawakannya harus besar ya, harus mengundang syahwat enggak. Kemudian yang kelima, la yustaratu adamul mahramiyah. Nggak disyaratkan mahram ya. Jadi menyentuh kemaluan itu, batalin kemaluan itu nggak disyaratkan harus mahram. Ya. Ya. Jadi walaupun kita menyentuh mahram misalnya anak kita misalnya, ya tetap batal. Ya, tapi kalau masuk itu disyaratkan mahram. Disyaratkan tidak mahram ya, tidak mahram ya. Jadi kalau mahram nggak batal. Kemudian yang keenam, al-udhu al-munfasil yang kudu in baqiya ismuhu. Kemudian yang keenam, perbedaan yang keenam, anggota badan yang lepas ya, yang terpisah ya, itu batal ya dalam perkara menyentuh kemaluan ini batal ya. Misalnya ada kemaluan yang putus misalnya dari badan seseorang misalnya. Ya, itu batal kita menyentuhnya apabila memang kemaluan yang putus tadi masih layak dinamakan kemaluan. Masih layak dinamakan kemaluan. Ya, kalau sudah perincil-perincil jadi daging kulit kecil-kecil itu ya enggak lah. Ya. Tapi kalau lamsu ya, kalau menyentuh kulit laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli ya. Kalau Ibnu Hajar dikatakan la yustaratu baqaul ismi inda Ibnu Hajar, dan Ibnu Hajar
eh, walaupun pokoknya intinya ketika ada misalnya anggota badan laki-laki yang lain jenis, ada perempuan menyentuh anggota badan laki-laki yang terlepas, ya walaupun itu udah tidak layak dinamakan anggota badan misalnya ya, udah penyenyek atau gimana atau udah kecil atau gimana ya, itu katanya Ibnu Hajar tetap membatalkan. Tapi menurut Imam Romli itu harus masih layak dinamakan laki-laki, masih layak dinamakan perempuan. Ini anggota badan perempuan, ini tangan perempuan, ini tangan laki-laki. Tapi kalau Ibnu Hajar enggak, intinya ini dipastikan ini anggota badan laki-laki, maka ini membatalkan. Kata Imam Romli, enggak, harus masih layak dinamakan laki-laki, masih layak dinamakan perempuan. Kalau enggak ya layak, udah perincilan-perincilan kecil gitu, ya udah enggak membatalkan. Oke. Kemudian yang ketujuh, yakunu min syahsin wahid. Ya. Jadi masu di sini menyentuh kemaluan di sini mungkin saja dari satu orang ya. Misalnya satu orang menyentuh kemaluannya sendiri batal. Tapi kalau menyentuh yang kedua ini, menyentuh kulit ini harus dari dua orang ya, dua orang yang lawan beda jenis ya. Tapi jadi itu bedanya ya. Menyentuh kemaluan ini harus bisa dari satu orang ya, nggak mesti harus dua orang atau orang banyak. Tapi kalau yang menyentuh kulit itu harus minimal dari dua orang. Kemudian yang ke-8, yahtasu bil farji al-qubul wa dubur. Ya, jadi yang menyentuh kemaluan ini khusus untuk kemaluan saja, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Tapi kalau yang menyentuh kulit ini itu tidak khusus pada kemaluan, tapi umum pada semua kulit ya. Ketika menyentuh lawan jenis maka batal. Allah alam bisawab. Oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Ada yang mau bertanya seputar tadi yang dijelaskan tentang wudhu dan yang membatalkan wudhu? Ada yang mau bertanya? Bisa langsung open audio atau tulis di chat box. Tafadholu masykurah. Mau bertanya, Ustaz? Oke, iya, monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya Ustaz, kalau sholat Jumat itu kan ada khutbah, kadang-kadang kan ngantuk gitu ya. Suka ada yang menyenderkan kepalanya itu ke tiang kan gitu. Terus ada yang sampai tidurnya itu terngantuk-ngantuk gitu, kepalanya itu sampai jatuh. Jatuh ke lantai sih enggak gitu ya, cuman langsung kaget kan gitu, langsung sadar lagi gitu. Nah itu bagaimana, membatalkan apa tidak? Pedomannya seperti yang saya bilang tadi. Jadi ketika lobangnya ini kebuka, Pak, ya, lobangnya ini kebuka dia, ya. Kalau duduk gini tegak kan, duduk enak gini kan, pas kan kayaknya lobang ketutup kan ya, ya atau enggak ya? Lobang ketutup kan ya. Tapi kalau dia itu merasa, dia yang bisa merasakan ya, saya nggak tahu ukurannya gimana. Dia sendiri yang bisa merasakan. Ya, jadi kalau lubangnya itu kebuka sedikit saja, maka wudunya batal. Nah, masalahnya dia itu kalau kayak gini, ya, itu ya kemungkinan ya kalau maju sedikit saja itu udah kebuka ya. Ya, jadi usahakan itu harus tegak gini, bersandar gini. Ya, biasanya orang-orang itu kalau khotib lagi Jumatan itu kan tidurnya kan berlebihan kan. Ada yang sampai ke lantai bahkan. Itu batal, jelas batal. Batal. Jadi pedomannya gampang ya, tinggal kita lihat lubangnya kebuka enggak. Maksudnya itu lubang gimana Ustaz? Lubang apa? Lubang dubur kita. Maksudnya bukan kebuka, maaf ya, bukan kebuka kentut atau bagaimana? Bukan kentut.
enggak, bukan kentut. Ini bukan masalah kentut, tapi ketutupnya lubang, Pak. Ketika duduk kan Oh, lubang kemaluan yang belakang kita kan ketutup enggak? Ketutup kan ya? ya betul. Nah, ketutup. Itu kan ketutup ya. Ya. Kalau kita miring kan buka, Pak. Kalau kita misalnya miring gini, itu kan buka kan? Iya. Ya, nah itu kalau Oh, kebuka itu. ya. Ya. Karena hadisnya kan jelas al-ainani wika usahi ya. Dua mata ini adalah pengikat daripada keluarnya angin gitu ya. Pengikat keluarnya angin. Jadi kalau mata ini sudah merem, ya berarti pengikatnya kan udah lepas. Berarti potensi untuk keluar angin itu sangat besar. Makanya batal. Ya baik. Terima kasih Ustadz. Ya. Ya, jadi intinya duduknya harus ya yang duduk lah misalnya per individu itu mempunyai itu sendiri ya. Apa namanya bisa menyesuaikan sendiri ya duduknya gimana yang sekiranya lubang lubang duburnya itu ketutup oleh lantai yang dia duduki. Jangan sampai dia miring, jangan sampai dia membungkuk ke depan kayak gini ya. Nah, itu batal itu jelas. Nah, yang sering lagi itu tidur ketika sholat. Jelas batal itu tidur ketika sholat itu. Tidur ketika sholat pas berdiri. Ya, kecuali tidurnya itu ketika duduk ya. Dan duduknya itu pun harus lubangnya kembali lagi ke teori awal ya. Lubangnya itu harus tertutup oleh lantai yang dia duduki. Ya. Nah, seperti itu ya. Oke, ada lagi? Oke, teman-teman. Gimana? Ada lagi? Ada lagi yang mau Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Ini kan salah satu sunnah wudhu, kan ada sebelum tidur disunahkan wudhu. Terus kalau kita udah punya pasangan kan nanti kita pikir kan bisa tersentuh-sentuh juga. Itu maksudnya wudhu untuk apa Ustadz? Misalnya Sebelum kita tidur kita disunahkan untuk ada sunnahnya, salah satu sunnah kan sebelum tidur wudhu. Terus kan kalau bagi orang yang punya pasangan kan akhirnya kan bisa kesentuh-kesentuh juga kalau satu kamar. Itu maksudnya wudhunya untuk apa Ustadz? ya untuk menjaga wudhu aja, Bu. Ya sebelum tidur kan kita disunahkan untuk doa kan. Doa dalam keadaan berwudhu. Tapi akhirnya kalau kita menyentuh pasangan ya udah nggak ada masalah di sana gitu. Oh iya betul, syukran Ustadz. Masalah di sana. Maka malah pahala itu kita menyentuh pasangan itu sebelum tidur. Oke, ada lagi? Izin bertanya Ustadz. Ya, monggo. Saya pernah baca satu hadis yang menyebutkan suatu ketika sahabat menyentuh kemaluannya, tapi kemudian sama Rasulullah nggak apa-apa disuruh sholat gitu, nggak membatalkan wudhunya. Itu penjelasannya gimana Ustaz? Syukran. Ya, saya tahu itu, saya tahu. Mahiyya illa bid'atun minka. Kalau nggak salah teks hadisnya kayak gitu ya. Mahiyya illa bid'atun minka. Jadi itu emang ada hadisnya, Pak. Jadi dikatakan intinya kayak sahabat gitu ya. Bukannya itu kemaluan. Ya. Rasulullah apakah itu nggak membatalkan puasa? Nggak membatalkan wudhu. Terus Rasulullah berkata, mahiyya illa bid'atun minka ya. Tidak lain tidak bukan itu bagian anggota darimu. Sama seperti tangan, sama seperti kepala, sama seperti telinga. Apa bedanya? Kenapa kamu membeda-bedakan antara kemaluan dengan telinga ya? Kenapa hanya kemaluan yang membatalkan wudhu sedangkan telinga? Intinya hadisnya kan kayak gitu ya.
Nah, itu hadis tersebut menurut madhab kita Imam Syafi'i itu nggak sahih. Makanya nggak diambil menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Abu Hanifah itu sahih. Menurut Imam Abu Hanifah itu sahih. Makanya dalam madhab Imam Abi Hanifah, ya, dalam madhab Hanafi itu nggak batal. Menyentuh kemaluan itu nggak batal. Karena memakai hadis tadi. Jadi kalau kita belajar fikih lintas mazhab ya, perdebatan antara Imam Syafi'i dan Hanafi itu perdebatannya dalam permasalahan ini, itu perdebatan dalam hal hadisnya. Ini hadisnya sahih, ini hadisnya enggak. Perdebatan dalam, oh ini perawinya gini. Ya itu ulama ya. Menurut Imam Syafi'i, nah hadis tersebut enggak sahih. Menurut Imam Abi Hanifah hadis tersebut sahih. Nah, maka katanya Imam Abu Hanifah ya udah menyentuh kemaluan. Apa bedanya menyentuh kemaluan dengan menyentuh anggota badan lain? Nggak ada keistimewaan, nggak ada kekhususan tertentu. Nah, seperti itu. Semoga bisa menjawab, Pak. Gimana? Ustaz. Afwan. Ada lagi? Menyentuh kemaluan hewan, apakah termasuk masalah? Enggak. Hewan enggak ya? Hewan enggak. Bentar. Saya lihat lagi. Kita lihat lagi ya teman-teman. Hewan. Kita lihat lagi. Masuk kubulil adami. Ini sini kan jelas ya teman-teman ya. Masuk kubulil adami. Nah di sini adami ya. Adami berarti anak Adam. Hewan bukan anak Adam. Hewan bukan anak Adam. Ya, hewan bukan anak Adam. Ya. Maka nggak membatalkan wudhu ya. Hewan walaupun nanti dibahas bagaimana kalau hasil perkawinan hewan dan manusia gimana hukumnya. Nanti di kitab-kitab besar ada pembahasan kayak gitu ya. Kayaknya masih batal kayaknya. Kayaknya Allah alam kalau ada makhluk yang mana dia itu hasil percampuran manusia dan hewan itu membatalkan atau enggak. Itu biasanya ya di kitab-kitab kayak Fathul Qorib, kayak Fathul Mu'in itu ada. Tapi kalau hewan sendiri enggak ya, karena di sini jelas ibaratnya adami. Ya, di sini jelas ibaratnya pakai ibarat adami. Gimana teman-teman? Ada lagi? Untuk kita yang bermadzhab Imam Syafi'i, Ustadz, di dalam kehidupan ini kita mengikuti, misalnya di Indonesia memakai mazhab Imam Syafi'i. Tapi mazhab Imam Syafi'i itu di setiap negara kan ada yang kayak seperti di Mekah berbeda mazhab ya Ustadz. Berarti kita itu nggak di dalam Indonesia kita wajib mengikuti Imam Syafi'i dan tidak boleh mengikuti mazhab lainnya ya Ustadz. Jadi kita nggak bisa memilih-milih mazhab gitu kan Ustadz? Al-iltizam bimadhabin muayyanin la yajib ya. Sebagaimana dikatakan dalam usul fikih, terikat berpegang pada satu mazhab itu enggak wajib. Ya, berpegang pada satu mazhab itu enggak wajib. Ini saya katakan ya. Jadi berpegang pada satu mazhab itu enggak wajib ya. Jadi terserah kita, terserah kalian. Kalian mau berpegang pada mazhabnya Imam Syafi'i, berpegang pada mazhabnya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, terserah. Atau bahkan kalian mengkombinasikan misalnya. Nah, ini ilmu lain ini teman-teman ya. Ini ilmu lain ini ilmu lain, ini ilmu ijtihad taklid ya. Jadi misalnya saya dalam bab salat, saya dalam salat mau ikut mazhabnya Imam Syafi'i, tapi dalam wudu ikut mazhabnya Imam Malik. Dan dalam bab muamalah ikut mazhabnya Imam Hanafi misalnya. Ya silahkan, enggak ada masalah. Iltizamu ma la yalzamu ghairu lazim, sebagaimana dikatakan di dalam usul fikih ya. Iltizamu ma la yalzamu ghairu lazim ya.
berpegang kepada sesuatu yang nggak wajib ya nggak wajib. Maksudnya di sini bermadhab. Nggak wajib kita ya, terserah. Ya, tapi masalahnya kenapa kok guru-guru kita itu apa menganjurkan kita untuk berpegang pada satu madhab saja ya, kalau Imam Syafi'i saja lah, nggak usah aneh-aneh. Kenapa sih? Ya karena ribet gitu loh. Ya dikira memahami satu madhab itu gampang, enggak gitu loh. Ya, jadi ketika kita mempelajari satu madhab, misalnya madhab Imam Syafi'i, seperti saya yang mendalami madhab Imam Syafi'i dulu di kuliah ya, itu kita belajar istilah-istilahnya dulu, mustolahatnya. Sebelum kita belajar minhaj, dulu saya sebelum belajar minhaj, saya harus memahami istilah-istilah dalam mazhab Imam Syafi'i dulu. Ya, ada kitabnya khusus. Itu belum masuk kepada kitabnya ya. Kemudian setelah bisa memahami, masuk ke dalam kitabnya. Ya. Bab toharo saja itu sangat panjang sekali teman-teman. Bab toharo saja, bab air, nggak usah bab toharo, bab air saja. Itu kalau kita mau mendalami seumur hidup kita, khusus mazhab Imam Syafi'i saja, itu bisa nggak cukup waktunya. Jadi berpegang pada satu mazhab pun itu kita kesulitan gitu loh. Ya. Apalagi kita mau cabang-cabang kayak tadi seperti yang saya katakan ya, sholat saya mau mazhab Imam Syafi'i. Wudhu saya mau mazhabnya Imam Malik. Ya, muamalah mau mazhabnya Imam Hanafi. Ya boleh-boleh saja, tapi bisa nggak kita? Ya. Jangan-jangan kita cuma ambil kulitnya saja, ambil enaknya saja. Nah, orang-orang kan biasanya, oh iya saya wudhunya mau mazhabnya Imam Malik. Ya misalnya karena kan Imam Malik kan kalau menyentuh lawan jenis kan nggak batal jika nggak syahwat ya. Jika nggak syahwat. Ya, nggak semudah itu teman-teman. Ketika kita ingin mengamalkan wudhu mengikuti mazhab Imam Malik, kita harus memahami bab wudhu menurut mazhab Imam Malik. Cara niatnya gimana, syarat sahnya gimana, fardu-fardunya gimana, perkara-perkara yang membatalkan wudhunya gimana. Nah itu kita harus memahami. Jangan satu perkara saja kita pahami. Oh Imam Malik itu ketika menyentuh perempuan lawan jenis itu nggak batal. Kita hanya memahami itunya saja. Kita nggak memahami syarat-syaratnya gimana, fardu-fardunya gimana. Ya, Imam Malik dalam mazhabnya Imam Malik itu teman-teman ya membasuh kepala. Kalau mazhab kata Imam Syafi'i kan cukup mengusap sebagian kepala ya. Kalau mazhabnya Imam Malik itu harus semua. Ya, harus semua. Sebagian nggak cukup. Kalau mazhab Imam Hanafi seperempat. Ya, jadi seperti itu. Jadi kompleks teman-teman, kompleks. Makanya guru-guru kita menyarankan ya udahlah kita fokus pada satu mazhab aja. Syafi'i aja gitu loh. Ya tapi kalau kita mampu ya silahkan. Ya kecuali dalam keadaan darurat ya. Dalam keadaan darurat misalnya ketika tawaf haji ya, kita kan nggak mungkin pakai mazhabnya Imam Syafi'i kan ya. Kita tawaf kita pakai mazhabnya Imam Hanafi ya atau mazhabnya Imam Malik yang mana ketika bersentuhan itu nggak membatalkanmu. Ya, namun ya kita harus dibimbing oleh ustadz yang memahami cara wudhunya Imam Malik, cara wudhunya mazhab Imam Malik, cara wudhunya mazhab Imam Hanafi. Jangan hanya hafal bahwasanya dalam mazhab Imam Malik ketika menyentuh perempuan itu nggak membatalkan wudhu. Jangan hafal itunya saja. Nah, rancu kan nanti kan ya, rancu nanti. Ya. Nanti wudhunya, cara wudhunya itu pakai mazhabnya Imam Syafi'i, tapi membatalkan wudhunya pakai mazhabnya Imam Malik. Nah, itu namanya talfik, teman-teman. Itu pembahasan beda lagi talfik. Ya, pembahasannya luas lagi. Ya, jadi bermazhab itu nggak semudah yang kita bayangkan. Itu pembahasannya luas sekali. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Jadi saya ulangi, nggak masalah. Ya, kita mau berpegang pada berapa mazhab siapapun nggak masalah. Yang penting kita bisa memahami ya apa yang kita pegang tersebut. Ya, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan lagi? Nah, teman-teman.
Jadi sebelum apa? Ya Ustadz Tafadhol. Ya, jadi biasanya kalau kita benar-benar mendalami mazhab Imam Syafi'i itu biasanya ya kita ada namanya pelajaran itu di Rosa Madhabiyah. Ya, di Rosa Madhabiyah itu mempelajari mengenai istilah-istilah mazhab Imam Syafi'i. Ya, ya, misalnya istilah al-asso, as-soheh, al-mukhtar, al-adhar, ya, dan kultu. Kalau Imam Nawawi bilang kultu itu maksudnya gimana? Ya, jadi itu sangat kompleks sekali teman-teman. Itu di kita di Ahqaf ya, di tempat saya belajar dulu, kampus saya, itu ada pelajarannya sendiri dan itu memakan 1 tahun. Belajar kayak dulu tahu lumayan, belajar 1 tahun dan kitabnya juga lumayan tebal. Ya. Jadi bermadhab, fokus dalam satu madhab saja itu sangat sulit, ya. Apalagi sampai bercabang-cabang. Nah, kalau guru gembul itu kan bilangnya saya nggak bermadhab, saya bermadhab berpegang pada banyak madhab. Nah, itu perlu dipertanyakan itu cuma kulitnya saja itu mungkin ya, seperti yang saya bilang tadi, cuma memahami bahwasanya dalam mazhab Imam Malik itu kalau menyentuh perempuan nggak batal, kalau Imam Syafi'i batal. Cuma memahami itunya saja, nggak memahami secara keseluruhan. Ya, wudhu keseluruhan, bagaimana wudhu dalam mazhab Imam Malik itu nggak memahami secara keseluruhan, cuma memahami yang hal yang dia butuhkan saja. Nah, kayak gitu ya. Nanti itu bisa bahaya itu ya. Nanti yu'addi ila talfiq ya. Nanti malah talfiq nanti. Oke. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaan? Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Ustadz. Oke, kalau nggak ada lagi. Oke, alhamdulillah telah selesai pembelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau, kita semua dapat memahaminya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad Anas langsung. Minta dibacakan doa penutup Ustadz. Oke. Bisa di-share itunya, Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala la asrafna. Fatub alaina tauba taghsil li kulli haubah wastur lana al-awradi wa amin ar-rawadi wa li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sa'iril lillahi وسائر لله وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول للمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه أنت العبد وآله وصحبه على التصرف والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا daimun mahabatin nasaim. Allah alam biswab. Amin amin ya rabbal alamin, dan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Anas telah mengisi daras fikih pada siang hari ini. Kita doakan bersama semoga guru kita senantiasa sehat walafiat selalu, dipermudahkan segala urusan-urusannya beliau, Allah panjangkan umur beliau dalam taat, Allah luaskan ilmunya beliau, dan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya guru kita. Amin amin ya rabbal alamin, dan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir. Semoga niat di awal daras kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kita semua senantiasa sehat walafiat selalu. Allah berkahi ilmu kita dan juga Allah permudahkan segala hajat-hajatnya, urus-urusannya kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fakirah Nurul Gamar sebagai pembawa acara pada siang hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang tersusun dan sikap yang kurang berkenan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita berjumpa kembali di Sabtu yang akan datang. Dan insyaallah kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Subhanakallah.